Gimana nih kabarnya di rumah? Udah pada sarapan belum? Ayo pada siap-siap karena kita bentar lagi mau mulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ibadah kita hari ini ditemankan dengan Kak Priska, Kak Jojo, dan aku Kak Ewika. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Ewika mau tanya nih, siapa yang mau jadi pahlawan? Pasti semua mau kan? Tentu saja Kak Ewika dan Kak Priska mau jadi pahlawan karena mereka itu berani dan suka menolong orang yang lemah. Kita bangkit berdiri ya, karena kita mau nyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil. Adik-adik, tema ibadah minggu ini adalah membela yang lemah. Dan melalui tema ini, kita belajarkan bahwa kita harus berani menyampaikan kebenaran untuk membela yang lemah. Terpujilah Allah Bapa di surga yang telah mengajarkan kita agar kita berani menyampaikan kebenaran untuk membela kaum yang lemah. Amin. Pagi. Saat ini kita akan berdoa. Sebelumnya anak-anak duduk yang manis ya. Sekarang lipat tangannya, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang bersemayam di dalam kerajaan sorga yang mulia. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan yang membuka mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah mengutus kita ke dalam dunia. Jadi kita harus melayani sesama kita dengan sepenuh hati. Mari kita angkat pujian, Tuhan mengutus kita. Dengan
Tuhan, ampunilah aku yang sering takut membela kawan. Ampunilah aku yang sering memakai kekuatanku untuk menyakiti kawan. Tuhan, berilah kasih-Mu pada kami. Mari kita sama-sama menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Bersatu dalam doa, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah teman-teman kita buka Alkitabnya. Bacaan hari ini dari Ester 7 ayat 1 sampai 6 dan 9 sampai 10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja,
Karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tidak taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat 9. Sembah Harbona, seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya, lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ayo teman-teman, kita mau dengar cerita, disimak yang baik ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini aku, Kak Korin, yang akan membawakan cerita dengan tema membela yang lemah. Jadi kisah hari ini akan diambil dari cerita tentang Ratu Ester, yaitu ratu yang sangat cantik dan juga pemberani. Alkisah, ada suatu kerajaan yang sangat besar yang kekuasaannya melintas dari India hingga ke Ethiopia. Kerajaan itu terletak di Persia. Nah, rajanya itu namanya Raja Ahasveros. Nah, Raja Ahasveros ini dia punya permaisuri namanya Ratu Wasti. Tapi pada waktu itu raja tuh bikin sebuah pesta yang sangat-sangat besar, sangat melimpah dan sangat panjang. Pestanya itu kira-kira berlangsung sampai 180 hari ditambah 7 hari. Bayangin, dalam waktu 180 hari dia bikin pesta dengan sebesar itu, semeriah itu, dan semua orang bisa datang dan menikmatinya. Namun pada saat itu raja meminta Ratu Wasti untuk menampakkan diri dan memperlihatkan kecantikannya pada semua orang. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk memperlihatkan kecantikan. Nah, karena Ratu Wasti ini menolak untuk melaksanakan perintah raja, yaitu memperlihatkan kecantikannya, maka Raja Ahasveros ini jadi malu dengan segala tamunya, dan dia juga jadi marah sama Ratu Wasti, sehingga dia menghukum Ratu Wasti dan mencari ratu baru untuk menggantikan Ratu Wasti. Lalu diadakan semua wanita-wanita cantik dibawa ke istana. Siapa tahu Raja Ahasveros jadi tertarik gitu kan. Nah, habis itu ada seorang Yahudi bernama Mordekai. Dia punya sepupu namanya Ester. Nah, Ester ini cantik banget, sehingga Mordekai ini dia meminta Ester untuk mengikuti sayembara itu. Lalu raja terkesan dengan kecantikan Ester dan kebaikannya, sehingga raja memahkotai dia untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Selama Ester di istana, Mordekai itu nggak mau ninggalin Ester sendirian karena dia takut Ester kenapa-kenapa kan. Jadi Mordekai ada di istana itu ya sebatas di depan gerbang aja sih. Dia untuk melihat apakah Ester baik-baik aja. Nah, tapi suatu hari Mordekai itu mendengar, wah, ada orang nih yang mau membunuh raja. Parahnya itu dari pengawal-pengawalnya sendiri. Jadi ada 2 orang yang pengen membunuh raja, itu juga dari orang kepercayaan raja itu sendiri. Lalu Mordekai memberitahu itu kepada raja, sehingga dia mendapatkan suatu penghargaan dari raja.
sehingga dia menjadi orang yang terhormat juga di kerajaan itu. Tapi di kerajaan itu juga ada orang yang terhormat selain Raja Ahasveros. Sebab dia adalah Haman, orang kedua terhormat di kerajaan itu setelah raja. Nah, Haman ini seberapa terhormat sih? Haman ini terhormat banget. Buktinya aja setiap orang di istana itu harus banget berlutut dan menyembah di hadapan dia. Jadi ketika dia lewat, orang-orang harus menyembah dia. Nah, tapi Mordekai itu nggak mau menyembah dia. Mordekai hanya menyembah kepada Tuhan. Sehingga Haman marah dan dia memutuskan untuk membunuh Mordekai beserta seluruh orang Yahudi. Di sini Mordekai meminta Ester untuk menggagalkan rencana Haman. Akhirnya Ester mengajak raja dan Haman untuk makan-makan nih. Nah, pas makan-makan itu raja karena sayang banget sama si Ester, akhirnya raja nanya, Ester kamu mau apa? Ester kamu mau apa? Nah, disitulah Ester bilang kalau dia pengen seluruh bangsa Yahudi dibebaskan. Terus raja bingung, loh kok kamu minta dibebasin, emang ada apa? Terus Ester bercerita yang sesungguhnya bahwa si Haman inilah yang jahat. Dia pengen bunuh orang-orang Yahudi dan bilang kalau Yahudi ini berbahaya. Padahal enggak. Dan akhirnya raja marah sama Haman dan akhirnya Haman dibunuh. Setelah Haman dihukum nih, orang-orang Yahudi ini dapat keuntungan lagi dari raja. Raja ini menjamin seluruh orang Yahudi untuk sejahtera, damai, dan juga aman. Jadi setiap orang yang mengancam orang Yahudi ini bakal ada hukuman dari raja. Nah, sehingga bangsa Yahudi ini jadi bebas banget hidupnya. Mereka bebas dan membunuh para pembenci-pembenci Yahudi, dan mereka berhenti pada hari ke-14 untuk berpuasa dan merayakannya sebagai hari Purim yang sekarang masih dirayakan. Nah, adik-adik, pesan ceritanya itu Tuhan mau kita jadi pahlawan. Loh, Kak, kok jadi pahlawan sih? Pahlawan kan susah, pahlawan kan bla bla bla, pahlawan kan pahlawan itu bukan masalah dia harus hebat atau enggak. Pahlawan itu dimulai dari hal yang kecil, seperti menolong ibu, terus kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu udah jadi pahlawan buat diri kamu sendiri, dan lama-lama kamu akan bisa jadi pahlawan buat orang lain. Sekian buat cerita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari teman-teman kita lipat tangan, tutup mata, dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah bisa mendengarkan firman-Mu. Kita mau mengangkat doa syafaat ini untuk teman-teman kita yang sakit. Semoga mereka cepat pulih. Berkatilah juga orang Tuhan kami, supaya mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Dan kita juga mau berdoa untuk sekolah kita, biar kita bisa menjalankan pelajaran kita dengan baik dan kita bisa mencapaikan cita-cita kita. Tuhan, kami naikkan doa kami juga untuk para pendeta, para majelis dan pelayan-pelayan di gereja ini
ini ya Bapa, agar Engkau selalu memberi kesehatan, agar mereka dapat melayani dengan sepenuh hati. Kami juga naikkan doa untuk bangsa dan negara kami, pulihkanlah dari bencana-bencana dan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga Engkau memberkati dan menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dimanapun dia berada. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengikuti dan maupun tidak mengikuti pada hari ini. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan di saat mereka lemah. Kami telah memberikan persembahan ini. Semoga persembahan yang kami berikan berguna untuk gereja ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama menerima keputusan dan berkat dari Tuhan. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kita selamanya. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita angkat pujian seperti air madu. Kau
Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat pembatas Alkitab yang seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gunting, lem, ballpoint, dan beberapa kertas buffalo. Pertama-tama kita akan membuat badannya terlebih dahulu. Kertasnya yang seperti ini ya teman-teman. Dan badannya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan membuat kepalanya. Kita siapkan lingkaran dan persegi. Setelah itu kita tempelkan rambutnya di kepalanya. Dan ini hasilnya teman-teman. Setelah itu kita akan memotong rambutnya. Kalian bisa menyesuaikan ya, bisa panjang maupun pendek. Dan seperti ini jadinya teman-teman. Setelah itu kita akan menyambungkan badannya dan kepalanya. Setelah itu kita akan menempelkan kacamatanya. Setelah itu kita akan menggambar mata dan mulutnya. Dan setelah itu kita akan memasang sayapnya. Setelah itu kita akan menggambar logonya. Jadi logonya inisialnya J dan kita akan menulis Jesus is my superhero. Dan ini logonya teman-teman. Teman-teman bisa menuliskan ayat indahnya yang terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Terima kasih, selamat mencoba. God bless you.